Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Tentunya kita akan selalu membahas tentang Excel ya, Excel maupun Word. Nah, kali ini saya akan membahas Excel untuk teman-teman adik-adik yang baru belajar. Semoga ini mudah dipahami dan dimengerti. Yang pertama, kita buka aplikasi Microsoft Excel. Teman-teman bisa lihat ya, di depan ini ada file. Saya akan memperkenalkan dari awal. Di sini ada home, new, open. Nah, new adalah kita akan membuat dokumen baru, lembaran baru. Open adalah untuk membuka dokumen yang sudah pernah kita simpan atau dokumen yang sudah tersedia untuk kita buka ya. Nah, ini save, pasti teman-teman sudah tahu untuk menyimpan. Print kita untuk ngeprint. Dan selanjutnya teman-teman akan melihat blank workbook. Ini template ya, template kosong. Nah, yang samping ini adalah template yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Kita bisa more template. Nah, di bawah ini teman-teman bisa lihat ini template. Nah, ini ada kalender. Teman-teman bisa buat kalender melalui template yang sudah disediakan, atau template grafik juga sudah ada ya. Nah, ini kita kembali. Nah, selanjutnya adalah kita klik ini ya. Kalau kita mau bikin dokumen atau input data yang baru, kita klik di sini. Nah, setelah klik di sini, teman-teman akan diperlihatkan atau akan terlihat tampilan di depan. Ini ada menu home, insert, backlight, formula, data dan sebagainya. Selanjutnya adalah teman-teman akan mempelajari apa itu kolom dan baris. Nah, yang dinamakan baris adalah dari nomor 1 ini, saya geser ke bawah. Nah, sampai nomor seterusnya ini adalah baris atau garis horizontal, ini dinamakan baris ya. Oke, lanjut. Yang dinamakan sel itu, nah, ketika saya letakkan kursor ini di sini ya, atau di sini, maka akan tampil di sini C4, kolom C, baris keempat. Nah, ini berarti sel C4 ya. Nah, selanjutnya yang dinamakan rank itu ini. Nah, ketika saya geser ya, sebuah area yang saya blok, ini namanya rank ya. Nah, kemudian bisa lihat di bawah ini ada sheet 1, ini namanya worksheet ya. Kalau kita menambahkan worksheet kedua, ketiga, keempat, cukup klik ini ya, tambah ini. Selanjutnya, setelah teman-teman mengenali apa itu worksheet, maka teman-teman bisa melanjutkan dengan menginput data. Caranya gimana? Caranya ya, teman-teman bisa letakkan area mana ya, sel mana, teman-teman akan memulai input datanya. Jadi contohnya di sini ya, teman-teman. Daftar nilai kelas 1. Teman-teman tadi lihat caranya, ketika saya ketikkan di sini nomor, untuk pindah ke kolom berikutnya atau sel berikutnya, teman-teman bisa geser dengan menggunakan tanda panah ke samping atau ke kiri ya. Nah, atau menggunakan kursor boleh, tapi itu cenderung lambat. Nah, selanjutnya setelah kita ketik, kita akan melakukan input data yang lainnya. Contoh nomor 1, untuk membuat nomor
ya, membuat nomor untuk berikutnya supaya cepat. Kan nggak mungkin teman-teman dari 1 kemudian 2 3 4 5 dan seterusnya ya. Kalau itu nomornya sedikit. Pertanyaannya, jika nomornya itu banyak sampai ratusan ribuan nomor, tentu itu akan memakan waktu yang lama ya. Bagaimana solusinya? Teman-teman bisa klik di sini. Contoh saya hapus dulu. 1, turun ke bawah, tanda panah di keyboard ya, tanda panah ke bawah karena kita mau turun. 1 sama dengan kita pindah ke atas ya, ditambah 1. Nah, sini kan 2 sudah. Nah, kita bisa tekan kontrol ya, ada tanda panah ini, kita tarik bawah menggunakan kursor yang sebelah kiri ya, kemudian kita lepas sama-sama. Nah, berarti nomornya sudah terbentuk ya, sudah ada menggunakan rumus yang sudah kita buat di awal tadi. Nah, cara yang kedua, teman-teman bisa membuat nomor daftar nomor urut dengan cara seperti ini. 1, kemudian 2, kita blok ya, kemudian kita tarik tanpa menekan kontrol ya. Sekali lagi tanpa menekan. Perhatikan itu ada nomor yang mengikuti, berarti itu nomor yang akan terbentuk nanti ya. Nah, berarti sudah oke ya. Nah, kita hapus dulu. Selanjutnya kita bisa input datanya. Ini kita buat contoh dulu. Sampai 5 saja ya, supaya tidak terlalu lama. Kelas 1 kita akan belajar bagaimana memformat ya, memformat data. Nah, setelah kita input data, maka selanjutnya kita akan memformat. Bagaimana memformat supaya rapi ya, kita bisa klik di sini, kemudian kita tarik ke sini yang pertama, kemudian kita pilih yang ini ya. Perhatikan teman-teman, tetap di menu home, kemudian pilih yang alignment center yang ini ya. Nah, setelah semua sudah di tengah rapi, kita bisa blok kolomnya ya, kemudian kita tarik, kita rapikan untuk supaya tidak terpotong teman-teman. Tadi kan ini terpotong ya, terangan tulisannya. Nah, kita bisa tarik, kita rapikan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ini menggabungkan atau menggabungkan beberapa sel ya. Nah, kita karena ini sampai di sini ya, sampai di sini, batasnya di sini nantinya, maka kita bisa menggabungkan dengan cara memblok area sel ini dari A2 sampai E2, kemudian merge in center supaya bagus. Bisa menekan Ctrl B atau ini ya, home, tetap di font ini untuk membuat ini ya, jenis huruf atau buat menebalkan huruf itu tersendiri atau dibuat miring ya. Nah, atau dibuat miring atau dibuat ada garisnya atau ditebalin. Nah, sesuai selera teman-teman ya. Saya mau tebalin saja. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat tabel. Karena data ini di Excel biasanya pasti dalam bentuk tabel ya. Kita bisa blok sel A4, kita tarik sampai bawah.
kemudian kita masuk ke ini ya, yang bawah nih ada option, kita bisa klik di sini. Nah, kita klik format cell kan, ada font, ada border, fill. Nah, kita pilih border. Nah, kita akan buat tabelnya ya. Kita klik di sini untuk garis pinggirnya, kemudian garis dalamnya, outline dan inside ya. Ini previewnya. Nah, kosong kan, kita klik ini outline dan inside, kemudian oke. Begitu teman-teman ya, untuk input data maupun merapikannya ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya untuk menyisipkan kolom maupun baris. Nah, jika teman-teman ingin menyisipkan baris baru atau baris kosong, teman-teman bisa letakkan ya sesuai dengan keinginannya. Kita akan menyisipkan baris sebelah mana. Nah, jika teman-teman ingin menyisipkan baris di antara 1 dan 2 ya, maka letakkan kursor di nomor 6 ya, baris ke-6. Maka klik kanan, kemudian insert. Nah, berarti ada berarti ada baris kosong di atas 2, antara 1 dan 2 gitu ya. Dan jika teman-teman akan menambahkan kolom kosong atau menyisipkan insert kolom baru, maka teman-teman bisa letakkan ini kursornya di kolom B ya. Jika teman-teman ingin menambahkan kolom baru antara A dan B, maka kita letakkan di sini, kemudian klik kanan, insert, dan seterusnya ya. Ketika teman-teman mau menambahkan antara kolom nama dan kolom kelas, maka letakkan kursornya di kolom C, insert. Nah, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita akan belajar tentang ini ya. Saya hapus dulu. Kita akan belajar tentang memberi format mata uang. Nah, ini contoh saja ya, teman-teman tidak perlu membahas kenapa kok ada iuran di dalam kolom di dalam tabel ini. Nah, saya mau contohkan saja bagaimana cara memberi mata uang, format mata uang pada Excel. Gimana caranya? Nah, ini kan maunya kita kan di situ iurannya 10.000 ya. Nah, ketika kita input kan angkanya masih 10.000. Supaya kita bisa menambahkan format mata uang, maka kita bisa letakkan di sini, kita blok ya. Kita blok area atau rank yang kita tentukan. Kemudian kita pilih ke ini ya, yang tetap di home, kemudian number ini. Nah, teman-teman bisa lihat, klik di sini, kemudian pilih ya rupiah, karena kita akan menggunakan mata uang rupiah ya. Nah, teman-teman bisa lihat kenapa di sini ada 2 digit di belakang desimal, karena pengaturannya masih ini ya, masih bawaan dari Excel. Kita bisa hapus kalau mau dihapus ya. Kita cukup klik ini, decrease desimal. Oke teman-teman, jika ingin menambahkan kembali, klik sampingnya. Oke, nah selanjutnya teman-teman, kita akan memberi ini ya, memberi warna pada tabel Excel. Caranya gimana? Sesuai dengan keinginan kita. Jika kita ingin memberi warna, kita ya cukup klik di sini ya, sesuai tempat yang mau kita kasih warna. Kita klik sini, kita blok, kemudian kita tetap di tab home, kemudian pilih style. Nah, kita bisa pilih warnanya nih ya, sesuai.
sesuai dengan keinginan kita. Mau kita ganti warna hurufnya juga bisa. Di sini di font ini A, font color ya, kita ganti merah contohnya, kita tebalin bold. Nah, oke, lanjut kita ke print preview. Kita mau print ya, kita ceritanya mau print, caranya gimana? Kita cukup klik di sini, file, print ya. Nah, teman-teman bisa lihat tampilan di sebelah kanan kita. Ini ada print preview ya, ketika dicetak ini akan keluar nanti. Nah, kebetulan kan tidak sama ya teman-teman, kita belum set kertasnya. Supaya rapi dan tidak terpotong, maka teman-teman bisa pilih komputernya terlebih dahulu ya. Contohnya punya saya ini komputernya. Kemudian lanjutnya kita akan pilih jenis kertas ya. Kita pertama akan ditanya ini ya, cetakannya akan portrait itu berdiri, kertasnya tegak. Nah, kebalikannya adalah landscape ini, jadi mendatar dia. Oke ya, setelah kita tentukan ini, kemudian kita tentukan kertasnya. Ketika kertas sudah tentukan, maka kita bisa pilih normal margin. Oke, kemudian page setup. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini sebelah kanan kan masih lebar, sebelah kiri sempit ya. Supaya sama, kita teman-teman bisa pilih ini ya, fit to. Nah, berarti otomatis akan dia akan selaras kanan kiri atas bawahnya ya. Kemudian masuk ke tab margin. Nah, ini kalau ini standar sudah ya. Kalau saya jarang mengganti, kecuali betul-betul saya membutuhkan, saya akan rubah, saya akan kurangin. Tapi karena datanya sedikit, saya cukup menggunakan ini. Dan yang pasti saya akan klik ini horizontal. Perhatikan, ini masih lebih condong ke kiri, sempit yang sebelah kiri. Ketika saya klik, maka akan di tengah teman-teman. Oke, kita kembali. Baik teman-teman, sekian dulu tutorial kali ini ya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman yang sedang belajar Microsoft Excel. Jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya ya. Terima kasih, sampai berjumpa. Salam sehat.